Selamat sore kepada seluruh warga Metro kita. Jumpa lagi dengan saya Fritz Ahmad Nuzir di acara Ngatrok, ya. Ngobrol seputar Metro kita. Izinkan saya untuk mengajak juga di sini ada bintang tamu untuk membuka masker terlebih dahulu sebelum kita mulai acara pada sore hari ini. Karena insya Allah kita semua sudah menjaga prokes dan ini benar-benar terbatas di dalam ruangan, tapi semuanya sudah kita siapkan, beberapa orang saja. Mari kita buka. Terima kasih. Sekali lagi saya ulangin, selamat sore dan kita ketemu lagi di acara Ngatrok yang insya Allah mengambil tema yang cukup menarik pada sore hari ini. Ini sudah jumpa yang kesekian kali, saya sudah mungkin keempat kali kalau tidak salah ya, kita jumpa dalam acara hari ini. Dan tema kita adalah talenta cilik di industri fashion. Ya. Itu yang akan kita bawakan dan kepada seluruh warga Metro kita, saya ingin mengajak terus untuk tetap menjaga kesehatan kita karena kita masih hidup di tengah-tengah pandemi. Dan protokol kesehatan itu menjadi satu hal yang wajib bagi kita semua. Baik, saya ingin sapa dulu kepada kedua orang ya yang hadir di bersama-sama kita di Metro Kita Center. Ada yang pertama di sebelah kanan saya memanggilnya atau beliau juga sering disapa dengan Mas Tori. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Mohon dipakai Mas, mohon maaf. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya. Kita sudah sering jumpa pemirsa Ngatrok bahwa dengan beliau ini saya sudah sering jumpa, sudah cukup akrab. Tapi baru kali ini beliau sempat hadir dan kita sempat ngobrol di acara Ngatrok ini ya. Siap. Dan yang di sebelah beliau ada namanya panjang ya, tapi mudah-mudahan saya udah coba ngapal tadi. Atlanta Hikari Tosca, nah kan. Apa kabar Hikari kalau nggak salah panggilannya ya? Alhamdulillah baik. Sekarang ya hidup kok nggak apa-apa, kedengeran. Jadi pemirsa semua bisa dengar. Sehat ya? Ya, cantik sekali ya pemirsa ya. Kenapa cantik? Ya tentunya cantik karena memang tadi kita akan membahas temanya adalah tentang industri fashion ya. Dan Atlanta ini atau Hikari ini nanti kita kulik lagi segar informasi saja. Hikari baru saja meraih gelar Putri Cilik Favorit Lampung ya di tahun 2021. Apa sih gelar itu? Apa sih acaranya dan kapan itu ya? Dan apa kemudian nextnya kelanjutannya? Nanti kita kulik bareng ya dengan acara ini. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kepada semua peserta atau pemirsa yang ada di rumah, acara ini online melalui channel channel YouTube. Biasanya kita pakai Zoom, tapi kita langsung dengan YouTube saat ini karena channel YouTube Metro Kita Center sudah lumayan aktif dan cukup banyak followernya, subscribernya, ya, alhamdulillah. Nanti kalau belum ini harus di subscribe ya segera ya, dan ajak-ajak yang lainnya juga. Mantap. Dan kita langsung live di sana. Nanti kalau sudah selesai pun bagian terlewat masih bisa juga mengikuti rekamannya ada di situ di channel YouTube Metro Kita Center. Dan nanti juga silakan aja meninggalkan komentar di sana. Nanti kita akan mudah-mudahan ada Mimin yang bisa membacakan juga nanti kalau ada pertanyaan untuk Hikari ataupun untuk Mas Tori. Oke ya, Mas Tori siap? Oke, siap. Kita ngobrol santai aja ya. Ini kayaknya di luar baru aja hujan nih ya, baru aja hujan. Alhamdulillah itu rezeki dari Tuhan ya. Terus sekarang sudah reda juga. Saya tadi khawatir kalau hujan nanti suasananya dingin, sejuk, enak, yang nonton nggak ada ya, karena pada tidur semua. Tapi ini udah selesai hujannya, dan kemudian mudah-mudahan dengan masih sejuknya ini, tapi mungkin sudah pada segar lagi, jadi bisa nonton acara kita. Mas Tari, apa kabar? Sehat ya tadi ya? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, sekarang aktivitas di mana Mas Tari? Aktivitas masih biasa ya, karena saya seorang guru ya? masih mengajar. Ya. Alhamdulillah
ini karena sudah di semester genap, Ya. alhamdulillah semuanya sudah selesai, dan kebetulan saya ngajar di kelas 12, semuanya sudah Itu beres. kelas terakhir ya Iya. SMA. Dan masih dengan metode online ya? Atau sudah mix sekarang? Iya, masih daring. Masih daring Iya, ya, masih daring ya. semuanya masih daring. Masih daring ya, di Kota Medan semuanya masih daring, walaupun di beberapa tempat saya kemarin juga baru jalan-jalan juga, tentunya tetap kita tes segala macam dulu ya kan. Ada beberapa tempat yang sudah sebagian tatap muka, tapi sebagian bergantian gitu loh. Iya. Jadi mungkin karena memang sudah dalam zona yang aman, ya zona hijau atau zona kuning ya, itu dengan adanya itu maka semangat untuk sekolah lagi. Kari udah kangen ya sekolah ya? Kangen banget. Udah lama nggak sekolah? Udah mau 2 tahun. Ini saya juga sama Ikari sudah pernah ketemu sebenarnya sebelumnya. Waktu itu kita ketemu juga dengan beberapa teman-teman Ikari yang lainnya ya, sesama juga talenta di bidang fashion ini, modeling ini. Dan tapi pura-puranya kita nggak pernah ketemu. Saya tanyakan lagi karena pemirsa pasti mungkin beberapa sudah tahu, banyak sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Ikari kelas berapa? Oke, baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atlanta Hikari Tosca. Aku siswi SD Negeri 1 Metro Pusat. Aku kelas 5 SD. Terima kasih. Kelas 5. Kelas 5. Saya kira tadi kayaknya kemarin udah kelas 6 saya ingatnya. Masih kelas 5 sekarang ya. Luar biasa. Kelas 5 ya Ikari ya. Tapi udah 2 tahun. Kayaknya kemarin kelas 5 atau kelas 4 nggak pernah melihat kelasnya kayaknya berarti ya. Terakhir melihat kelas itu pas Kelas 4. 4 ya. Kelas 5 ini belum pernah masuk kelas kayaknya ya. Udah ya? Kan seminggu sekali. Oh, tetap ada. Kemarin ada semacam tatap muka yang iya. jadwal seminggu 2 kali. Oh gitu. Ya. Jadi sempat ada kesempatan untuk ngeliat kelas ya. Karena ada juga kayaknya nih malah dari saya ya, putra saya sendiri itu selama kelas 5 ini belum pernah ngelihat kelasnya sendiri gitu kan. Sama berarti sama putra saya ini ini ya, kelasnya kelas 5 gitu kan. Terus Hikari tadi kan sudah kita sampaikan Hikari adalah putri cilik favorit ya dari Lampung 2021 ini. Dengan ini kalau kita bisa berdiri ada kesempatan kelihatan nih bagaimana fashion yang dikenakan Hikari juga luar biasa gitu kan. Itu Hikari ikut apa sih kemarin? Kemarin aku mengikuti ajang pemilihan Putri Cilik Remaja Lampung. Putri Cilik Remaja Lampung yang diadakan oleh PT Prisma. Oh gitu. Oke, jadi itu ada sebuah ajang ya Mas Tori ya yang diadakan oleh PT Prisma ini, yang kemudian disitulah dikumpulkan talenta-talenta cilik. Ya, alhamdulillah Lampung. sekarang sudah ada wadahnya. Oh gitu. Iya. Sekarang untuk di Lampung kalau misalnya ada anak yang ingin mengembangkan bakat di dunia fashion, alhamdulillah sudah ada wadah yang resmi yang siap untuk membantu mengembangkan bakatnya. Oh jadi perusahaan itu Iya. itu dia fokus untuk mengasah dan mengembangkan. Nggak hanya di bidang fashion show aja. Oh gitu. Nah, salah satunya Putri Oh. ini antar remaja. Oke. Jadi ini mungkin agak sedikit beda ya, dunia fashion mungkin besar ya. Ini adalah bagian-bagiannya, dan memang atau memang ada yang terkait ya, mungkin bukan fashion tapi lebih ke apa namanya ya Mas ya, kalau itu ya entertainmentnya ya. Apa aja. Beauty contest dan Iya, sebagainya itu iya. ya. Jadi itulah yang tapi kan harapannya atau kebanyakannya ini saling berkesinambungan gitu nanti ke depannya ya. Kebanyakan kemudian memeragakan juga, karena saya dengar nanti Kari juga ke depannya akan juga menampilkan batik ya. Batik adalah bagian dari fashion juga kan. Nah kalau Mas Tori ini kan tadi belum diungkapkan nih kayaknya, hubungannya apa nih berdua ini? Apakah pelatih ya,
Apakah Manajer khususnya. manajer ya? Apakah apa dua-duanya gitu. Ya kebetulan saya orang tua kandung dari anak saya Hikari, ya sekaligus merangkap manajernya. Oh, iya toh Mas, saya nggak percaya Mas. Orang yang ini cantik, yang ini ganteng. Oh gitu. Jadi orang tua kandung Mas. Iya. Oh, ini putri yang keberapa? Ini anak Pertama. saya yang pertama. Yang pertama, oke. Iya, anak yang pertama sekarang usianya 10 tahun. pas 10 tahun. 10 tahun ya. Oh, luar biasa. Jadi sejak kapan? Sebagai orang tua kandung nih tentunya kan mengikuti ya. Kalau hanya manajer atau hanya pelatih mungkin ngikutinya pas mulai latihan gitu kan. Tapi kalau orang tua kan dari sejak lahir. Nah, sejak kapan Hikari ini menunjukkan bakatnya? Coba Mas Tori dulu yang sebagai orang tua dulu nih. Sebenarnya Melihat kalau bakat. hobi ini digeluti dari usia 2 tahun 8 bulan. 2 tahun. Ya pertama kali ada 2 Metro tahun Fair. bisa. Ya Metro Fair itu ngelihat budaya Tionghoa, ada fashion show, Ya. melihat terus tahun depannya bisa berada di panggung itu. Oh. Mulai dari itu, dari 2 tahun itu udah bisa jalan belum? Udah ya? Udah ya. secara otodidak Otodidak tadi ya. terus Oh. mulai pengembangannya melalui event dari panggung ke panggung, ya sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berjalan. Iya. Hikari ingat nggak dulu 2 tahun itu kayak apa rasanya? Apa sih kenapa sih Masih Hikari? beda sih, Hah? Masih beda. Masih beda ya. Maksudnya kenapa pada saat itu kenapa Hikari apa yang diikuti waktu itu 2 tahun itu apa fashion show juga? Masih kayak yang di agensi-agensi kecil. Oh gitu. Nah itu Hikari sendiri yang mau apa karena ini apa BB tadi kayaknya Ya, kalau awalnya jelasnya orang tua. orang tua yang mengenalkan ya, Mengenalkan. mengenalkan. Oke. Terus Hikari seneng Senang. seneng ya. Terus mulai ikut-ikut yang lain-lain terus ya gitu kan. Yang Hikari ingat dulu awalnya gimana? Jalan ada kegiatan apa? Catwalk gitu ya. Catwalk. Malu nggak gitu kan? Grogi nggak? Malu ya? Pasti malu dan grogi pastilah ya pertama kali. Tapi seiring berkembangnya waktu, ikut-ikut terus, pasti Ya. udah nggak grogi lagi sih. Oke. Jadi awalnya pasti dilihatin orang banyak nih, ya kan? Nggak kenal gitu kan? BB-nya di mana nih? Di belakang apa di depan? Waktu itu? Biasanya ya di belakang mantau panggung ya? dari depan. Oh di depan malah ya? Ngasih kode. Berarti yang dilihatin BB-nya aja kayaknya, yang lainnya nggak kelihatan Ngasih kayaknya. kode. Tapi kan grogi ya, gitu kan. Tapi lama-lama karena latihan, karena Hikari juga suka ya, Iya, suka banget. kemudian jadi terbiasa gitu kan. Sekarang udah grogi nggak masih? Udah enggak sih karena Udah udah enggak. biasa. Ada resepnya nggak biar gak grogi gimana? Ini kan mungkin ada nih pemirsa nih yang ya mungkin teman-temannya Hikari nyimak nggak ini kira-kira tadi ya? Pengen tahu gitu kenapa sih atau gimana sih caranya Hikari bisa nggak grogi gitu kan? Melawan groginya. Kunci utamanya sih pasti percaya diri sih. Karena kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, kita juga pasti akan gimana gitu. Oh gitu. Nggak pede pasti, jadi harus percaya diri pasti. Oke, percaya diri pertama itu yang paling utama ya. Ini kayaknya di sini kan Hikari yang paling cantik, paling lemah lembut. Ini saya izin mau tukar mic dulu sama Hikari. Soalnya mic ini yang paling besar, suara saya yang kebesaran ini. Oke, bisa dengar ya suara saya oke ya? Iya. Oke, Hikari juga coba dites. Tes. Tes. Lumayan. Jadi tadi percaya diri. Percaya diri. Tapi kan nggak gampang sih menimbulkan percaya diri itu ya Mas Tori ya. Apa yang Mas Tori pasti kan Mas Tori tadi sekaligus pelatih juga ya kan, tidak hanya manajer tapi mengarahkan juga. Tadi awalnya dia mengenalkan, mengarahkan. Untuk bisa percaya diri itu apa Mas kuncinya? Ya kuncinya mungkin jelasnya mungkin karena pengalaman ya. Mungkin pengalaman karena dari panggung-panggung itu, dari panggung ke panggung itu tadi, karena banyak event yang sudah diikuti, ya mungkin menambah percaya dirinya semakin bertambah. Oke. Jadi dari pengalaman. Pengalaman. Jadi makanya saya bilang awalnya grogi ya mungkin 1000 ya kalau dari 1000% gitu kan, tapi satu event kurang jadi 900, nanti turun lagi, sekarang mungkin udah 0 kali ya, nggak grogi lagi ya?
Oh, Kadang-kadang sih masih ya? masih. Tetap ya. Itu manusiawi. Mungkin pemirsa. tergantung eventnya ya. Iya, jadi eventnya juga tadinya kan mungkin skalanya RT Iya. gitu ya. Kalau untuk mendapatkan yang besar mungkin jelas persiapannya itu. Kan. Betul. Nah itu tadi benar ya. Ini kalau nggak dipancing nggak keluar kan. Jadi tetap juga kuncinya percaya diri adalah persiapan. Persiapan. Jadi ada pengalaman, sudah sering melakukan dan juga ada persiapan yang Persiapan. semakin matang ya Mas Iya. ya. Jadi dan eventnya kan tadinya dari mungkin hanya skala apa tadi RT, kemudian berkembang kota, kemudian sekarang sudah provinsi ya atau Sudah sudah nasional provinsi. sekarang ya. Alhamdulillah. Iya, tingkat nasional, Tingkat nasional. membawa nama Provinsi Lampung. Oh, luar biasa. Ini kalau ada pemirsanya tepuk tangan semua nih kayaknya. Ayo ada mimin beberapa orang sini tepuk tangan. Jadi gitu ya. Terus setelah kemarin kan ada kegiatan itu tadi yang diadakan. Oh ya, kita mungkin perlu kasih informasi juga ke pemirsa. Kegiatan Putri Cilik ini itu kemarin diadakan kapan sih ya? Yang ini yang diikuti oleh hari ini. Dan siapa tahu nanti mungkin teman-teman ada yang tertarik juga. Tertarik untuk di tahun Depannya mengikuti kita jejak mempersiapkan. Iya. Kalau aku mulai audisinya itu tanggal 20 bulan Maret. 20 Maret 2021. Iya. Terus lanjut. Aku dapat yang hari keempat kalau nggak salah, di situ 1 hari sebelum selesai audisi. Oke. Jadi itu Ada berapa hari? tahapan. Berapa hari itu audisi itu ya? Kalau nggak salah Audisinya minggu ya. Minggu ya. Satu minggu. Dari hari keempat tadi ya. Iya, hari Oke. keempat. Ya setelah itu bisa langsung pulang apa nunggu di situ? Oh, Nunggu bisa dulu. langsung pulang. Oh gitu. Sistemnya di situ audisi, di situ kan apa namanya Lolos atau enggak? ada wawancara, Oh, terus talent memperagakan talent yang dia punya, Oke. sampai nanti ada pertanyaan. Nah nanti habis itu ada pengumuman. Oh langsung di situ ya. Oke. Seminggu itu ya kuliah Mas ya. Oke, pemirsa masih bersama kami di Metro ya ngobrol seputar metro kita. Saking semangatnya jadi apa belibet lidahnya. Tolong Mimin dikondisikan atas. Oke. Seru sekali tadi kita udah ngobrol dan sempat terjeda sedikit. Kita lanjutkan lagi ya pemirsa. Sampai tadi kita bicara tentang proses ya menuju ke grand final ya. Di grand final seperti apa sih suasananya ya? Hikari atau Mas Tori Hikari aja dulu lah. Nanti tinggal Mas Tori Suasananya sih tambahkan. sama kayak lomba-lomba kayak biasanya. Gitu ya. Tapi bedanya kita Kalau lebih saya nggak pernah bisa- ikut soalnya, jadi saya nggak tahu, nggak pernah ikut lombanya. Coba gimana? Ada apa? Kegiatan apa? Talent tadi ya. Ya, ada talent show sebelum Hikari ngapain? final, nunjukin talent aku. Apa talent Hikari? Menari, Menari. Oke. Iya. Waktu itu menari ya. Menari Iya. apa waktu itu? Menari apa? tari Lampung Tari sama Lampung. tari Jawa. Oke. Terus dari talent ada pidato atau apa? Sebelum talent ada wawancara juga tentang kita sendiri. Oke. Interview oleh Iya, para iya. juri. Ya, jurinya Iya. dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oke. Terus sudah penilaian. Sehabis itu kita grand final malamnya. Oke. Pas grand itu tadi sebelum grand final. Iya, sebelumnya. Oke, pas grand finalnya ngapain? Nggak ada, cuman ada Pertamanya latihan tetap ya, ada, bersama-sama. iya, Ada persembahan gitu, tari gitu. persembahan finalis semua Semua finalis. ya, Nah, gabung. Oke. setelah ada Ada persembahan show dari semua finalis, baru finalis akan dipertunjukkan catwalknya secara Oke. bersama, terus baru nanti satu persatu sampai akhirnya ke satu-satu finalis dia mau apa namanya ditanya pidato ya kak ya. Oh, oke. Pidatonya di situ diuji kemampuannya, wawasannya, Oke. karena dikasih tema di saat itu juga. Jadi kalau memang anak itu dia tidak menguasai materi ataupun wawasannya kurang, ya mungkin sangat sulit sekali karena bahan yang harus dipahami dia itu kan banyak ya. Oke. Jadi ya itu tadi yang sangat luar biasa di panggung yang sangat besar. Weh, berapa meter? 100 meter kali berapa? Di hotel ya waktu itu ya? Hotel di- Horizon. Di Di Horizon. Horizon, oke.
luar biasa. Saya ngebayangnya juga sudah merinding sendiri nih, Mas. Kayaknya luar biasa. Yang nonton juga banyak waktu itu ya. Apa sudah pandemi? Dibatasi juga kayaknya ya? Ya, Karena sudah protokol kesehatan tahun tetap ya, tetap sesuai ya. dengan prokes tetap. Orang tua paling hadir ya, beberapa pendukung aja gitu kan. Dan kayaknya sih ngebayangin waktu kayak semacam lomba seperti ini ada di TV ya, yang tadi Miss Universe, Putri Indonesia, ya kayaknya bayangan saya kok mirip gitu ya. Jadi ada talent show-nya, ada catwalk-nya, ada wawancaranya, pidatonya, kayaknya ya seperti itu. Tapi memang yang luar biasa pemirsa semua, ini dilakukan oleh Hikari yang usianya masih 10 tahun. 10 tahun 20 kelas tahun 5 ya. SD. 10 tahun ya. Ya, tapi Hikari rasanya gimana sih? Nggak masih pengen main dengan yang lain-lainnya, dengan teman-temannya yang lain? Main Kalau sih kayak gini kan tetap sih. terkarantina gitu kan, di hotel, kerjaannya belajar tadi kan, Iya. bersama Mas Tori di sini, dan juga ada yang bintang tamu yang spesial yang kita banggakan, Hikari. Dan tadi sudah diceritakan banyak sekali pengalamannya mengikuti lomba ya, atau kalau istilahnya apa yang kerennya? Dan remaja. Ya, kegiatan atau event Putri Cilik dan Remaja Lampung yang diadakan oleh sebuah perusahaan PT Prisma tadi ya. Dan Hikari berhasil meraih prestasi di situ sebagai perwakilan dari Metro ya. Hikari kan memang lahir di Metro kan? Lahir di Metro. Lahir di Metro. Insya Allah nanti besar di Metro lah ya, yang Insya Allah. ya, membawa terus nama harumnya kota Metro gitu ya. Amin. Amin. Dan saya sangat tertarik, saya sangat apresiasi tadi prestasinya dan prosesnya. Saya rasa saya juga nggak akan mampu, nggak sembarang orang mampu gitu kan. Iya. Tadi mengikuti karantina, belajar, sampai nanti harus tampil di depan banyak orang gitu kan pada usia Hikari seperti ini. Nah, tadi juga sudah sempat ngobrol, Hikari juga punya ada cita-cita tentunya. Saya lihat di IG-nya nih tadi, Hikari punya beberapa hobi ya kan, modeling tentunya yang pertama, tari, tadi juga talent show-nya nari kan, dance sama ya. Dance. Kemudian musik tentunya, dan yang terakhir taekwondo juga benar di Taekwondo. sempat belajar, apa masih belajar sampai sekarang? Masih. Belajar. Masih. Oh, oke. Di mana? Di Takwa. Di Takwa. Oke, masih mengikuti ya. Iya. Setiap pekan sekali. Ya atau? cuma karena ini lagi Oke. sibuk. Karena sibuk ini juga. Sibuk di event yang oke. model ini, jadi sementara libur dulu ya. Tapi Udah sabuk apa nih? Merah. Seharusnya merah strip, cuma kemarin sempat terhenti 2 ujian tertunda karena persiapan untuk di PCL. Luar biasa sabungnya, jangan main-main sama Hikari ini. Nggak bisa dibully nih kayaknya dari kecil juga. Terus yang terakhir juga yang keren ini ada Olimpiade Sains IPA. Iya, Olimpiade Sains IPA. Otak mananya nih? Otak kirinya ya. Iya, otak Tetap kiri. diasah juga gitu kan. Bagaimana ilmu pengetahuan juga jadi hobinya Hikari ya. Senang belajar juga masalah IPA ya, sains ya. Senang. Iya, kalau sains itu nggak tahu kenapa seneng aja kayak gitu. Apa sih sains kan banyak tuh. Apa yang khususnya apa? Tentang apa? Tentang luar angkasa kah? Tentang kalau makhluk aku hidup kah? lebih suka kayak tentang organ manusia. Oh, oke, organ manusia. Dan karena mau jadi dokter tadi kayaknya ya. Hikari ini cita-citanya dokter pemirsa. Nanti dokter yang sekaligus model nih kayaknya kan. Banyak yang datang nih kayak pasiennya ini. Ya, banyak yang datang pasiennya. Amin, mudah-mudahan begitu. Mas Tori, ya, pemirsa juga boleh nanti ini kita tadi mohon maaf juga ada beberapa gangguan. Tetap live di YouTube channel kita, tapi nanti kita akan unggah kembali versi lengkapnya tetap di channel YouTube kita. Bisa like dan subscribe nanti di sana, dan tinggalkan komentar nanti Hikari dan ayahnya Hikari, tetap Mas Tori ini akan tetap bisa melihat semangat dan dukungan dari seluruh pemirsa Metro Kita Center ya. Dan acara ini juga kami akan terus rutinkan untuk menggali, Mas Tori, menggali potensi dan juga tentunya memperkenalkan ke kalangan seluas-luasnya dengan media online seperti ini. Kan tidak hanya di kota Metro saja yang menyimak, tapi tentunya di Provinsi Lampung, bahkan di
seluruh Indonesia, bisa melihat YouTube channel kita, bahkan juga seluruh dunia ya. Iya. Mudah-mudahan channel kita bertambah subscribernya, nanti Amin. semakin banyak yang Luar bisa biasa, melihat amin. rekaman kita nanti ini. Jadi yang banyak yang bisa melihat potensi Hikari, dan juga nanti ke depannya acara Ngatrok juga ingin menggali potensi-potensi yang lain di Kota Metro ini. Makanya acaranya namanya Ngobrol Seputar Kota Metro ya. Metro kita Ngatrok. Jadi insya Allah orang-orang yang di sini nih pemirsa nggak ada yang katrok ya. Apalagi Hikari dan ayahnya itu pasti nggak katrok, karena di usia Hikari yang seperti itu sudah berprestasi ya, jauh dari kesan katrok ya. Kemudian ayahnya juga selalu mensupport ya, awalnya bahkan mengenalkan, membimbing dan terus mensupport sampai saat ini. Bahkan tadi pemirsa sebelum mulai saya lihat tadi ada terus motivasi yang diberikan luar biasa sekali ya. Saya juga jadi apresiasi Mas dan terus ya bisa membimbing Hikari mudah-mudahan ya sampai menjadi kebanggaan kita bersama. Amin. Oke, kita lanjut kali ya, tapi nyantai aja, pokoknya kita nyantai aja. Obrolin tadi sudah tentang kegiatannya, kedepannya gimana nih Mas Tori ya. Hikari tadi sempat nih ngobrolin cita-citanya dokter ya. Didukung nggak sama Mas Tori? Memang di sini yang agak ada sedikit perdebatan antara saya dan Hikari. Nah ini mulai ini ada drama keluarga pemirsa. Jadi kalau dari kecil memang dia kalau ditanya cita-citanya dokter. Ya. Nah kalau saya memang orangnya berambisi ke pemerintahan. Oke. Nah memang kalau saya tanya dia memang pengen kuliah di luar negeri jelasnya. Pengen kuliah di luar negeri ya, kalau bisa aku nanti S1-nya di luar negeri ya, jangan di sini. Dan itu juga salah satu yang harus dipersiapkan dari sekarang ya, ke depannya kalau bisa ya apa yang dicita-citakan Hikari untuk kuliah di luar negeri semoga bisa tercapai. Amin. Dan saya tahu tujuannya pemirsa, luar negeri yang dimaksudnya itu saya tahu. Ya, saya bisa mendebak. Bahkan saya yang pertama adalah ke Jepang pasti kan. Bener kan? Bener kan? Karena Mas Tori ini tadi kan dia sempat menyampaikan bahwa profesinya guru ya. Tapi kita bisa kenalkan lagi ya, guru apa? Guru bahasa asing. Khususnya Jepang. Jadi ya, memang ada rencana nanti untuk kuliah ke Jepang biar seperti bos kita. Ya biar seperti orang yang lebih hebat lagi ada di luar sana. Banyak yang memang bisa kuliah S1 ya di sana, tapi syaratnya memang harus bisa bahasa Jepang kayak yang utama ya. Walaupun ya kita doakan perkembangannya semakin baik ya. Karena di beberapa kampus di Jepang setahu saya S1 sudah bisa juga dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia nggak mungkin bisa di sana. Tapi minimal bahasa Inggris, karena bahasa Inggris mungkin bahasa yang lebih familiar. Tapi kalau dengan adanya guru pribadi seperti Mas Tori ini tertangani. Tentunya jauh nanti level bahasa Jepangnya dibanding kita semua. Dan Hikari itu kan kalau nggak salah ada arti ya, dalam itu adalah kata dalam bahasa Jepang ya kan? Dan ada artinya. Apa Mas Tori? Artinya apa kan? Tahu nggak? Ayo. Coba diucapkan. Coba. Artinya apa? Ya nggak apa-apa, sudah benar itu. Cahaya. Ya cahaya artinya Ya, cahaya. Ragu-ragu tadi kayaknya takut salah. Semoga bisa tetap bercahaya. Amin. Itu doa orang tua ya Mas dan nama ya. Jadi Hikari itu artinya cahaya ya kan. Nah tadi jadi punya ada ya harapan-harapan masing-masing. Tapi tentunya kita yang penting kan berupaya maksimal ya Mas ya. Karena sebagai umat yang beragama kita yakin yang akan kita raih itu sudah ditentukan oleh Tuhan ya, yang menciptakan kita gitu. Tapi kalau kita ingin menyemangati Hikari tentunya ya sudah lakukan yang memang Hikari inginkan gitu kan. Cuma kita sebagai orang tua ya, punya kewajiban ya pemirsa semua untuk membimbingnya ya agar tidak salah mendampingi ya, membersamai, mensupport agar tidak salah mengambil pilihan, karena dunia ini banyak sekali pilihan-pilihannya. Dan tadi terkait dengan
event dan lanjutannya ini kan sudah oke di level provinsi ya, sudah selesai. Putri cilik favorit Lampung. Nah, itu sudah gelarnya Hikari sekarang kan. Nextnya apa? Nextnya sih kalau bisa Indonesia. Bukan maksudnya oke, target ya. Tapi nanti ada lanjutan kan ya kegiatan ini ya? Ada. Ya, kegiatannya nanti ada di bulan apa ajang apa lagi nih? Di bulan Agustus nanti kan dari kemarin setelah grand final. Nah, sekarang ini 4 putri cilik dan 4 putri remaja yang akan jadi duta Lampung ke tingkat nasional. 4 putri cilik dan 4 putri remaja. Kebetulan Hikari dapat di bulan Agustus yang putri cilik batik Indonesia yang akan diikuti, dan putri cilik dan putri remaja Indonesia itu ada di bulan Oktober. Bulan Oktober ya. Jadi ada 2 ajang yang akan diikuti. Yang pertama putri cilik batik. Ya, dan yang kedua putri cilik dan remaja Indonesia. Oke. Apa nih putri cilik batik? Apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi pakai batik katanya. Iya, kalau yang ke batik kan lebih ke batiknya Nusantara Indonesia. Kalau putri cilik dan remaja itu kayak yang di Lampung ini. Seperti yang di Lampung. Jadi nanti Hikari sana akan mengenakan pakaian batik, memperkenalkan dan mungkin ya tadi menunjukkan keindahannya. Bukan nanti di sana, saya kira tadinya Hikari harus batik di sana. Buat batik enggak ya? Enggak. Tapi nanti boleh belajar kayaknya ya di sana. Sebenarnya itu sama, eventnya sebenarnya sama. Yang semua yang di ini semuanya sama, cuma bedanya di batik. Oke. Jadi ada temanya ya. Temanya adalah batik. Menarik ya pemirsa ya. Karena hal ini penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia, di mana budaya batik itu adalah salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang dengan adanya ajang-ajang seperti ini ya bisa terus dilestarikan ya budaya batik. MKC sendiri Metro Kita Center kemarin tahun lalu ya kita mengadakan workshop batik, dan insya Allah di tahun ini juga kita rencanakan workshop batik. Jadi kita undang pembatiknya, pengrajin batiknya. Kalau bisa segera dilakukan. Oke, biar Hikari ikut untuk persiapan ke nasional. Oke, siap. Apa tadi rencananya putri batiknya? Bulan Agustus Ya. Kita targetkan Juli ya. Pengalaman. Mudah-mudahan nanti kita bisa ajak Hikari sebagai bintang tamunya nanti di situ. Langsung dia praktek batik. Baik, jadi itu target kedepannya ya, kita sama-sama mendoakan Hikari supaya persiapan ke nasional. Ya, sampai ke nasional nanti yang di bulan Oktober ya. Bulan Agustus sih. Yang batik kan? Batik itu nasional juga ya? Iya, nasional. Nanti yang kemudian yang ajang yang lanjutan dari yang sebelumnya di bulan Oktober pemirsa. Kita doakan semua ya tentunya ya, Hikari bisa memberikan yang terbaik. Hasilnya tentunya akan diberikan yang terbaik juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Persiapan sekarang ngapain aja? Ini kan masih ada sebulan lagi ya? Ke Agustus ya? Ngapain aja Hikari sekarang? Kalau persiapan aku yang lagi aku lakuin pastinya kan catwalk dan public speaking. Tapi di samping itu juga aku lagi belajar tentang kebudayaan Indonesia. Oke. Belajarnya apa, baca buku, apa lihat YouTube, apa? Baca buku sama internet gitu. Oke, online ya. Iya, online. Ya, di internet ya. Setiap hari tuh. Iya sih. Kalau untuk materi catwalk dan public speaking itu kita ada jadwalnya. Oke, ada yang melatihnya Pak? Iya, untuk sekarang ini lagi di catwalk setiap Rabu dan Sabtu, seminggu 2 kali ke Bandar Lampung di tempat Sanggar Anto. Nah ngomong-ngomong sanggar nih, Hikari kan sudah melakoni atau apa istilahnya ya, sudah melakukan kegiatan di bidang ini kan sudah sejak kecil tadi kan. Di sini latihan sendirikah di rumah atau tadi ikutan sanggar atau apa sih? Sebenarnya otodidak. Di rumah sendiri ya? Enggak ikut sanggar, cuma yang mengadakan event-event itu biasanya agensi. Baru kali ini yang event yang paling bagus, yang paling keren baru kali ini. Oke. Yang dari Prisma ini. Kalau dari awal-awal saat dia belajar itu dari agensi lomba-lomba yang dilakukan di beberapa tempat ini. Baik. Tapi selama itu prosesnya
Hikari ini mengasah bakatnya tadi, talentanya tadi secara otodidak. Otodidak, sering mengikuti event gitu aja. Oke, dengan event-event ya. Kecuali kalau untuk tari daerah memang sanggar. Ada sanggar ya. Nah, kalau tari daerah harus ada yang mengajari. Oke. Ya tari tadi juga ada hobi apa? Dan sanggar juga kalau dan. Oke, sanggar ya. Kemudian juga ada apa tadi taekwondo. Sanggar juga kan. Masuk apa tempat latihan ya. Lah ya gitu kan. Sanggarnya semua di Metro ya. Bisa Metro. dikenalkan juga sanggar-sanggarnya kan. Ya, salah satunya Sanggar Kusuma Lalita Metro Tercinta. Ini juga biar sudah banyak ya, sudah banyak memberikan apa namanya pengalaman Hikari yang mengikuti event-event ataupun tampil-tampil di satu kegiatan ya, melalui Sanggar Kusuma Lalita. Ya, saya juga sudah pernah menyaksikan pentasnya, gelarannya di Sanggar Kusuma Lalita ini. Waktu itu ada reuni di SMP 1 ya. Iya. Ya, itu juga Hikari hadir. Metro Fire ya. Metro Fire. Terus hari ulang tahun guru ya. PGRI. Itu tari masal itu. Salah satu sanggar yang kita rekomendasikan lah ya. Iya. Untuk pemirsa dan keluarganya, mungkin anaknya, keponakannya ingin mengasah bakatnya, itu bisa di Kota Metro ini ada sebuah sanggar juga. Tentunya ada juga sanggar yang lain. Iya, benar. Yang apa mungkin bisa saling melengkapi juga. Dan persiapan otodidak ya, latihan juga otodidak. Mas Tori apa nggak capek Mas? Karena itu kalau otodidak kan berarti Hikari kita nikmati aja. Begitu ya. Enggak ada capeknya karena kita suka dan hobi. Gitu ya. Jadi ya kita senang enjoy aja. Enggak ada capek. Ya, karena kan semua latihan tadi kecuali emang yang bentuknya apa tadi yang harus ke sanggar tadi catwalknya kan nggak di rumah kan, tapi tadi Hikari belajar ini itu ya semuanya di rumah ya kan. Apalagi sekarang eranya pandemi, sekolah juga di rumah dan orang tua ya harus menemani. Ya itu ya benar-benar saya salut Mas Tori bisa membimbing dengan apa ya, mungkin awalnya masih susah, kemudian sekarang sudah terbiasa ya. Dengan sabar, harus sabar dan telaten. Gitu ya. Oke, pemirsa, ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang komentar di kolom komentar di YouTube channel kita? Gimana? Belum ada ya? Tapi nanti bisa dilihat lagi, disimak dan ditinggalkan pesannya di sana. Kira-kira kalau waktu masih memungkinkan ini lanjut kita masih ya. Jadi nanti kayaknya karena ada beberapa kendala teknis lebih banyak, nanti kita akan melakukan proses editing dulu dan nanti dari situ akan kita unggah kembali di YouTube ya, untuk kita tampilkan hasil rekaman dari acara Ngatrok ini. Baik pemirsa, kita lanjut mungkin memasuki sudah ke bagian penutup atau akhir daripada acara Ngatrok, ngobrol seputar Metro kita edisi keempat ini. Yang pertama Mas, kita sempat bicara soal budaya, sejarah Kota Metro, sejarah. Kemudian yang kedua kita ngobrol kemarin soal kesehatan. Karena pada saat itu ya kayaknya belum lama sejak adanya pandemi kan. Kita topiknya adalah kesehatan. Dan yang ketiga kemarin topiknya adalah ekonomi kreatif ya, pemasaran marketing digital gitu kan, karena itulah yang sangat berkembang saat ini ya. Pemirsa semua mungkin sudah tidak asing lagi beli sesuatu dengan online ya. Kali pasti juga sering ya beli online ya sekarang ya, semua pakai online, beli makanan pakai jasa ojek online dan sebagainya kan. Jadi ini kemarin kita bawakan sebuah tema yang terkait dengan itu. Nah, Ngatrok edisi keempat ini juga spesial temanya, yaitu kita bicara soal talenta cilik yang ada di Kota Metro ini, khususnya di industri fashion nantinya ke depannya lebih besarnya, tapi juga khususnya di bidang modelingnya ya. Dan ini adalah sebuah dunia yang biasanya
ya dikenal ataupun dilakukan oleh orang-orang dewasa. Iya. Nah, sedangkan ini kita lihat adik kita ini, Hikari ini masih dalam usia yang ya masih sangat muda lah ya gitu kan. Tentunya ya ini masih bisa dikembangkan bakatnya, diasah lagi. Nah, tapi nanti tentunya kita harus ikuti tadi kemauan dari Hikari juga ya. Hikari enjoy ya sama ini ya, nggak ada merasa oh ini sebuah hal yang membosankan, Enggak sama capek, sekali. enjoy ya, Iya. seneng ya. Dan memang dengan teman-teman yang lain juga bisa ketemu ya sebenarnya ya. Bisa. Punya teman nggak kemarin di acara yang terakhir kemarin? Apa semuanya lawan, musuh-musuhan semua kayaknya? Enggak. Teman semua. Teman semua malah ya. Anggapnya. Masih sering komunikasi dengan teman-temannya ini. Sering setiap hari. Oh gitu ya. Jadi ada jangan-jangan ada grup Ada apa? grupnya. WA Ada ya, grup kayak. banyak. Grup banyak. Gitu. Iya. Jadi nggak saling ketemu tapi ketemunya semua lewat HP kayaknya. Ya itu salah satu keuntungan ya Ikari ya. Iya. Dari situ bisa nambah temen, nambah saudara, nambah wawasan juga tentunya. Jadi ini satu hal yang Hikari sebagai sosok yang masih muda, sangat muda, tentunya ini mempengaruhi atau membentuk jiwanya, yang membentuk karakternya. Dan Mas Tori ada kekhawatiran atau ada pemikiran soal ini? Khawatir nggak kira-kira Hikari berada di posisi seperti ini? Insya Allah tidak, karena Tidak, saya ya? selalu berpikir positif. Oke. Insya Allah tidak. Oke. Dan apa yang Mas Tori lakukan untuk kemudian tadi kan kita harus mendampingi, membimbing gitu kan. Nah, sementara sekarang ini dunianya sudah semakin ya luar biasa berbeda dengan zaman kita dulu nih Mas ya. Ya tentunya tetap pendampingan. Pendampingan. Ya, pendampingan yang harus benar-benar kita lakukan, karena tanpa kita dampingin anak mungkin ya belum paham Ya. dengan usianya. Betul. Nah, jadi orang tua ya harus tetap mendampingi, itu Betul. kuncinya nomor satu di situ. Oke. Makanya tadi pemirsa bukan terpaksa ya, harus ya Mas Tori ini setiap ajang, setiap event Hikari ada di situ ya pasti ada beliau juga di situ. Jadi penonton penggemar yang paling depan ya, berdiri. Siap. Wajib itu, wajib. Oke, menarik sekali obrolan kita pada siang atau sore hari ini. Dan tadi ada beberapa kendala teknis, tapi tetap tidak mengurangi esensi dan juga menariknya obrolan kita pada sore hari ini. Dan karena keterbatasan waktu ya, kita harus mengakhiri. Biasanya Mas tadi di acara Ngatrok ini, karena kita juga kan merasa sebagai warga kota Metro ya yang kita cintai ini, tentunya ada harapan ya. Harapan-harapan dari Mas Tori, dari Hikari. Pertama mungkin tentang ya apa yang ditekuni sekarang ya kan, mungkin belum banyak ya teman-temannya yang punya hobi passion di dunia modeling atau fashion ini ya. Harapannya apakah nanti ya semakin banyak, yuk ayo gabung ke Sanggar dan sebagainya. Terus yang kedua, harapannya apa harapannya untuk kota Metro ini ya. Kota Metro ini menurut Mas Tori dan Hikari apakah perlu ya menyelenggarakan event-event serupa? Apakah selain adanya Metro Fair mungkin ada yang lain lagi gitu kan? Atau juga dari sisi kotanya juga pengen yang kayak apa sih? Pengen kota yang indah atau kota yang seperti apa? Itu biasanya kita selalu tanyakan. Nah sekarang saya ingin tanyakan kepada Mas Tori dan Hikari. Satu nggak apa-apa. Ya, untuk yang berhubungan dengan event anak saya ini ya, saya mohon kepada warga kota Metro khususnya, mohon dukungannya, support dan motivasinya dan doanya untuk kegiatan ke tingkat nasional ini nanti. Semoga apa yang Hikari lakukan nanti bisa membawa nama kota Metro tercinta dan bisa membanggakan kota kita tercinta. Amin. Nah, untuk yang mungkin adik-adik ataupun anak-anak yang pengen seperti Hikari, pengen mengikuti event ini ya bisa mulai dipersiapkan untuk di tahun depan ya. Semoga nanti ada anak-anak yang mungkin lebih dari Hikari untuk kedepannya dan bisa membanggakan kota Metro. Makin banyak
anak-anak model-model cilik yang bisa ke tingkat nasional. Dan untuk yang terakhir, ya saya sebagai warga Kota Metro tercinta, saya pengen sekali Kota Metro ini lebih dikenal di tingkat nasional, mungkin dengan salah satu ciri khas Kota Metro yang mungkin Kota Metro ini sudah mulai ada perubahan, ya maksudnya sudah orang banyak mengenal, terutama di dunia pendidikannya yang sudah sangat dikenal di nasional. Ya semoga nanti kedepannya ada seorang pemimpin yang bisa lebih mengembangkan Kota Metro, misalnya memperindah Kota Metro dan membuat Metro lebih dari sekarang ya. Kalau saya lihat sebenarnya sudah ada di depan kita. Kalau pemimpin untuk Kota Metro masa depan sepertinya sudah ada di depan kita. Kualitasnya tidak diragukan, sarjana dari Jepang. Oke ya, semoga nanti beliau bisa membawa nama Kota Metro ke depannya menjadi kota yang kita harapkan seperti kota-kota maju di Indonesia. Garis bawahnya yang terpenting Kota Metronya lebih baik lagi, lebih baik, lebih keren, lebih semuanya pokoknya. Ya. Luar biasa, Mas Tori, banyak poinnya. Ikari mau nambahin? Udah cukup? Cukup ya? sudah sharing dulu sama BB tadi kayaknya. Jadi pertama mohon doanya, dukungannya, karena Ikari masih ada ajang-ajang lanjutan nih, ya. Tadi ada Putri Cilik Batik di bulan Agustus, ada juga Putri Cilik dan Remaja Indonesia di bulan Oktober, ya kan? Jadi itu semangat ya Ikari ya, masih panjang perjalanannya nanti kan. Dan nanti kan mungkin siapa tahu ketika itu sudah dilalui dan dapat hasil yang terbaik, lanjut lagi nanti eventnya internasional kali ya nanti. Amin. Sampai ke Jepang juga nanti mungkin. Amin. Terus itu pertama ya. Nanti kalau ada, biasanya kemarin kita juga sudah share ya. Kalau ada butuh misalnya dukungan, voting itu sekarang kan modelnya seperti itu dengan media sosial. Bisa pantengin nanti media sosialnya Metro Kita Center, kami selalu membantu untuk men-share terutama jika ada talenta-talenta dari Kota Metro yang butuh dukungan kita untuk voting dan sebagainya ya, untuk like juga dan sebagainya. Itu. Dan yang kedua tadi butuh semangat Mas Tori tadi menyampaikan semangatnya, ajakannya bagi semua talenta cilik ya, dari sedini mungkin untuk diasah dan bisa bergabung nanti dengan sanggar-sanggar yang ada di sekitarnya atau otodidak juga nggak masalah. Tapi kalau otodidak mungkin butuh referensi, ini ya referensi yang sama. Siap untuk membantu. Iya, nanti tinggal kontak beliau, gampang carinya ya Mas Tori ya. Tadi beliau guru di SMK 2 sekarang. SMK 2 Metro. SMK 2 Metro ya. Dan nanti bisa ke sana ketemu beliau di sana dan tanya-tanya nih gimana nih caranya sampai bisa kemudian membimbing Ikari seperti ini. Dan yang terakhir tentunya mengharapkan Kota Metro semakin baik lagi, semakin maju, pendidikannya maju dan yang lain-lainnya juga maju. Tadi saya berpikir mungkin Ikari lupa nyampein ke BP tadi. Ikari pengen punya Kota Metro yang ada mallnya gitu kan? Enggak? Ada? Iya benar. Itu yang saya dari dulu. Kota Metro yang sudah cukup dikenal ini perasaan belum ada mall yang megah, itu belum ada. Udah mulai ada satu gerai yang lumayan baru buka ya. Lumayan ya. Sebelumnya kan nggak ada gitu kan. Ya, jadi semoga aja nanti ada gedung yang tinggi. Amin. Ya. Gedung tinggi gitu. Itu artinya itu ciri-ciri kota modern ya. Tapi kita memang melihat potensinya dulu dari Kota Metro ini. Mudah-mudahan tadi itu ketika potensinya semakin tinggi, semua itu akan datang sendiri. Amin. Dan terima kasih kepada Mas Tori, kepada Atlanta Hikari Tosca sudah hadir bersama kami di sini di Metro Kita Center. Kita punya slogan kolaboratif, inovatif, progresif. Ya, itu adalah semangat kita, 3 semangat yang selalu kita tularkan, kita coba tularkan kepada semuanya yang berkenalan dengan kita, berjejaring dengan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini, kita diskusi ngobrol ini membawa kebaikan dan manfaat buat semua orang dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya Fris Ahmad Nuzir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pemirsa dan sampai jumpa kembali
di acara Ngatrok berikutnya. Tunggu tema-tema yang menarik dari kami, dan seperti biasa kita akhiri. Kita punya slogan di sini ya. Kalau nanti saya ucapkan metro kita, Hikari, Mas Tori dan saya nanti teriak atau bicara dengan lantang, dengan kepala tangan seperti ini, mengucapkan kata bisa. Oke, kita coba ya untuk mengakhiri sesi kali ini. Baik, sama-sama semua pemirsa juga bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Metro kita bisa. Wih, luar biasa, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Hikari terima kasih, Mas Tori terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi pun. Terima kasih. Foto dulu. Foto dulu. Yuk.